Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengetahui dan sampai saat ini sebagai orang Kristen, kita selalu dan masih mempunyai tantangan secara khusus dalam hal peribadahan kita Bapak Ibu. Peribadahan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Selalu ada saja yang tidak menyukai dan hal-hal yang tidak setuju dengan hal itu. Tetapi sebagai orang Kristen bagaimana kita harus bersikap inang? Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, sekalipun mungkin ibadahmu tidak disukai atau pemujianmu dan penyembahanmu kepada Tuhan menurut orang lain sangat mengganggu Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhanmu berkata supaya imanmu jangan surut atau bahkan ternyata menjadi orang Kristen itu sangat sulit sekali. Hanya untuk beribadah saja akan mengalami gangguan dan lain sebagainya. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku itu merupakan yang harus kita lalui kalaupun saat ini kita mengalami seperti itu. Bagaimana perjuangan kita mempertahankan iman dan percaya kita. Jangan pernah ragu dengan imanmu. Mari kita perhatikan apa firman Tuhan kepada Nabi Yeremia Bapak Ibu Saudara-saudariku. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Lalu dilanjutkan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Akan ada banyak pembenci-pembenci tentang keimanan kita atau terhadap apa yang kita imani. Dia mungkin akan memerangi atau bahkan mengusir atau bahkan banyak hal yang dialami Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan membuat kita menjadi kuat dan mampu melewatinya. Mengapa inang? Mengapa saya harus kuat melewati setiap tantangan yang harus terjadi dalam hidupku? Karena firman Tuhan berkata pada hari ini, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Karena manusia boleh memerangi kita, manusia boleh mengusir kita oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Manusia boleh membenci kita oleh karena kita memiliki keimanan kepada Yesus Kristus. Tetapi mari ingat Bapak Ibu, mereka hanya bisa melakukan itu, tetapi tidak akan bisa menyentuh kita. Sebab apa? Sebab Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus menyertai kita. Sebab Dia Allah yang terus senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Boleh diizinkan tantangan dan rintangan itu terjadi dalam diri kita. Tetapi kita harus memahami dan mengetahui penyertaan Tuhan itu kepada kita nyata Bapak Ibu. Dia selalu menjagai dan menemani setiap anak-anak yang dikasihinya. Lalu kemudian inang bagaimana sikap kita terhadap mereka seperti karakter Kristus. Sebagaimana doa Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya mendoakan musuhmu, mendoakan yang membencimu, mendoakan yang memerangimu adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Bukan malah mengatur siasat untuk membalas atau melakukan pembalasan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita diajari untuk mendoakannya dan mengampuninya. Itulah karakter Kristus yang harus ada pada diri kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sebab apa inang? Apakah kita terlalu lemah? Apakah kita terlalu bodoh untuk tidak melakukan pembalasan? Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan berkata, pembalasan dan penghakiman adalah milik Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari membenahi diri, mari semakin baik lagi di hadapan Tuhan dan hidup berkenan di hadapannya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Biarlah mungkin segala, apalagi kita ini adalah Indonesia yang merupakan negara hukum.
Biarlah itu menjadi bagian daripada pemerintah, sebab juga Allah juga memberikan hak itu kepada pemerintah dalam Roma 13. Hormatilah pemerintahmu, maka mari mendoakan juga pemerintah supaya melakukan secara adil segala hukum yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Tanggung jawab orang Kristen mendoakan para pemerintah juga Bapak Ibu, apalagi aparat keamanan dan juga orang-orang yang menjaga atau petugas-petugas menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudariku, sambil kita mempersiapkan diri kita di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan karena kita tahu Dia terus menyertai dan menjagai kita. Sekalipun ada tantangan dan rintangan kepada kita, itu tidak akan pernah membuat kita surut dan membuat iman kita kepadanya menjadi kendor, tidak Bapak Ibu. Tetapi kita semakin menyala di dalam iman kita kepadanya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang memberkati dan menyertai kita dan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah kami yang mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat negara kami Indonesia ini, dan terkhusus para aparat keamanan negara kami. Biarlah Tuhan kiranya memberkati mereka dan bahkan pemerintah-pemerintah yang ada di daerah RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi dan juga nasional. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia ini. Biar setiap pemerintah-pemerintah baik di pusat dan juga di daerah-daerah dan di lingkungan kami berada berhikmat Tuhan, menyetarakan keadilan, kedamaian, dan juga Tuhan terkhusus dalam kebebasan beragama, kebebasan di dalam beribadah. Biarlah kami Tuhan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah iman kami tetap kuat dan tangguh Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun mereka memerangi Engkau, tetapi aku akan terus menyertai Engkau. Inilah janji yang kami ingat, inilah janji yang akan kami ikuti dan kami pegang. Dan kami akan berpegang teguh dalam setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Mengampuni dan mengasihi adalah yang Engkau beritakan dan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap kuat dan berpegang teguh hanya padamu saja. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.